selalu digambarkan sebagai ikan paling mematikan. Padahal ada juga kok hiu yang tidak agresif. Yuk, Otan langsung gas fakta-fakta unik si ikan hiu ini. Check it out! Sekarang ada juga loh hiu terbesar yang masih hidup. Bahkan ia menjadi ikan terbesar di dunia. Yaps, dia adalah hiu paus atau whale shark. Loh, kok hiu paus? Jadi dia hiu atau paus? Ini ikan hiu kok teman. Tapi karena ukurannya yang gede banget dan cara makannya yang mirip paus, jadi deh namanya hiu paus. Ukuran tubuh si hiu bongsor ini mencapai 12 meter dengan bobot sekitar 20 ton. Berbeda dengan hiu kebanyakan, pergerakan hiu paus cenderung lambat. Hiu paus juga tidak menunjukkan sifat agresif saat didekati. Bahkan teman-teman bisa loh berenang bareng Sobat Otan ini. Wah, mulutnya bisa terbuka lebar banget. Pantas saja ia bisa menghisap air sebanyak 600.000 liter selama 1 jam. Cakep. Kalau tadi kita bahas ikan hiu yang berukuran besar, nggak lengkap kalau kita nggak bahas hiu yang berukuran kecil. Ini dia teman, walking shark, atau orang Raja Ampat menyebutnya wobegong shark. Hiu dengan ukuran mini ini termasuk dalam genus Hemicillium dan hidup nokturnal di dasar perairan. Hiu ini dapat dijumpai pada kedalaman 2 hingga 15 meter. Sebenarnya ada 12 jenis walking shark teman. Nah, yang berada di Raja Ampat ini adalah jenis Tesselt. Seperti julukannya nih, walking shark atau hiu berjalan tidak menggunakan siripnya untuk berenang. Hewan unik ini malah merangkak di dasar perairan. Karena tidak dapat berenang jauh, kebanyakan Sobat Otan ini menjadi hewan endemik di suatu daerah. Fakta unik berikutnya adalah hiu bisa mendeteksi bunyi dengan frekuensi rendah atau di bawah 20 Hz. Paman-paman ini cukup menggosok botol ini. Bunyi yang dihasilkan saat botol digosok merupakan suara dengan frekuensi rendah alias infrasonik. Tuh, hore! Berhasil! Tubuh hiu dipenuhi oleh sel saraf yang berfungsi sebagai radar teman. Oleh karena itulah, ia dapat mendeteksi suara berfrekuensi rendah dari jarak 500 meter hingga 1,6 km. Pada dasarnya, hiu tidak akan menyerang jika tidak merasa terancam, teman. Tapi jangan coba-coba juga untuk mendekati hiu yang sedang berenang, karena bisa saja mereka menyerang jika penasaran dengan pergerakan manusia. Teman, sehebat-hebatnya predator ini tetap akan kalah di tangan manusia. Hiu menjadi hewan yang banyak diburu di seluruh dunia. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan penangkapan hiu terbesar di dunia, mencapai 88.000 ton per tahun. Sirip Sobat Otan ini dipercaya bisa bikin tubuh sehat dan awet muda. Padahal nih, sirip hiu itu berbahaya bagi tubuh manusia loh. Sebuah studi terbaru dari Profesor Ilmu Biomedis di Marquette University menunjukkan bahwa sirip hiu mengandung merkuri. Senyawa berbahaya, salah satu penyebab penyakit otak. Ih, serem. Fakta unik berikutnya adalah tentang sang hiu pembunuh bernama Megalodon yang pernah hidup sekitar 23 juta tahun lalu. Hiu ini sangatlah besar. Bayangkan saja, Megalodon dapat tumbuh hingga 3 kali lipat dari ukuran hiu putih besar. Tidak hanya tubuhnya saja yang besar teman, giginya pun gak kalah besar. Panjang gigi hiu raksasa ini mencapai 18 cm. Bak torpedo, Megalodon berenang sangat cepat, yakni 22 km per jam. Dengan deretan fakta tersebut, pantas saja jika hiu purba ini dijuluki sebagai predator terbesar dan terkuat yang pernah hidup di lautan. Meski sudah dinyatakan punah jutaan tahun lalu, Megalodon ternyata pernah ditemukan di perairan New South Wales pada tahun 1918, teman. Wey, Olimpiadanya pindah ke Indonesia ya? Rame banget. Ini dia teman, arena karapan marmut di Lumajang.
Timur. Sobat penggerak di sini akan saling beradu untuk mendapatkan gelar pelari tercepat. Mantap! Lihat tuh, salah satu marmot sedang berusaha keras mengejar lawannya yang sudah memimpin. Namun, sang pesaing terus berlari dengan kencang. Dan akhirnya ia berhasil mengakhiri pertandingan sebagai yang pertama. Wow, sungguh karapan yang luar biasa. Warga keturunan Madura di Lumajang mengkreasikan karapan marmot karena lebih sederhana dan lebih murah penyelenggaraannya dari karapan lainnya, teman. Yang penting, gak kalah seru dengan karapan sapi maupun kerbau, ya kan? Bak seorang atlet, sebelum bertanding, para marmot imut ini harus latihan dulu, teman. Ini salah satu bentuk latihannya. Yap, berenang. Dengan berenang seperti ini, kaki-kaki marmot dilatih untuk terus bergerak dan bergerak. Dengan begitu, otot-otot yang diperlukan untuk berlari menjadi semakin kuat. Selain itu, berenang juga akan melatih stamina dan ketahanan tubuh si marmot agar ia dapat terus berlari selama pertandingan. Ayo, 1, 2, 1, 2. Gerakan terus kakimu. Semangat, Mut! Oke, teman. Saatnya kita kembali ke perlombaan ya. Mereka nggak akan langsung bertanding loh. Marmut harus mengenal jalurnya dulu nih. Mereka akan dituntun untuk mengingat jalur balapan. Tuh kan, masih ada aja yang bingung. Fokus, Mut. Itu modal penting untuk menjadi bintang lapangan. Jangan sampai bikin malu saat pertandingan nanti ya. Oke. Ini dia nih saat yang sudah kita tunggu. Sprinter kita sudah siap. 1, 2, 3. Wow, mereka melesat dengan cepat. Nah, teman, untuk menambah kecepatannya, marmut akan dipasangi berbagai hiasan di tubuhnya. Seperti hiasan plastik ini. Plastik akan bikin marmut merasa ada yang mengejar dari belakang, sehingga ia akan berlari lebih cepat. Ada juga yang memasang lonceng kecil, teman. Suara lonceng akan menakuti marmut, sehingga ia mau terus berlari. Wush, wush, wush. Jalur balapan sepanjang 40 meter ini pun dapat mereka tempuh dalam 10 detik. Ini artinya kecepatan si marmut adalah 4 meter per detik. Hebat banget sih kamu, Mut. Om Lalu Muhammad Zohri punya saingan berat nih. Rame-rame apa lagi nih? Ternyata komunitas para penyayang anjing American Akita lagi kongko bareng. Yap, popularitas anjing American Akita memang sudah cukup baik di tanah air. Sama seperti Akita Inu yang setia, American Akita juga loyal pada tuannya. Gak heran ya, makin banyak penghobi anjing yang kesengsem ingin memelihara mereka. Untuk membedakan anjing Akita Inu dan American Akita, teman-teman bisa lihat dari postur tubuh keduanya. Ukurannya jauh berbeda kan? American Akita punya perawakan yang lebih besar daripada Akita Inu. Otan mau kasih lihat nih kennel atau tempat pembiakan American Akita terbesar di Indonesia. Kennel ini
Lokasinya ada di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Tempatnya bagus dan luas deh. Tuh, lihat sendiri kalau nggak percaya. Anjingnya juga banyak banget. Jumlah American Akita di sini ada 78 ekor. Weh. Kalau puppies alias anak anjingnya ada 21 ekor. Setiap pagi, anakan American Akita dibiarkan bermain di rumput seperti ini, teman. Ngegemesin banget ya. Wih, tuh dua. Ayo sob, jangan kasih kendor. Melipir ke sini dulu deh. Lihat American Akita dewasa yang sedang jogging di treadmill. Ini salah satu cara untuk melatih kebugaran si anjing loh. Otan mau ikutan ya sob, untuk bakar lemak membandel di tubuh Otan. Ini ada puppies yang lagi menyusui tuh. Mama American Akita akan menyusui anaknya sampai berusia 3 bulan, teman. Waduh, so sweet banget sih kalian. Teman di rumah sudah jadi salah satu pengikut dari akun Junji dan Jiro, bukan? Kalau yang baru tahu pasti langsung jatuh hati deh melihat persahabatan yang kompak antara otter dan anjing Akita ini. Perkenalkan teman, otter lucu ini namanya Jiro. Meski otter pandai sekali berenang, tapi kalau main airnya bareng micin si anjing Akita Inu, pasti auto manja naik ke punggung. Persahabatan Jiro dan Micin sudah terjalin kurang lebih selama 3 tahun. Ya, sejak mereka masih pada kecil. Otan iri banget lihat kalian sob. Otan jadi kangen berat sama Dolpino, sobat karib Otan. Biar happy lagi, mending kita intip bareng yuk kekompakan Jiro dan Micin lainnya. Berang bawa berkat, berangkat. Asik, waktunya jalan-jalan. Walaupun lagi pandemi kayak gini, jalannya cukup keliling naik mobil aja ya teman. Yang penting judulnya refreshing alias penyegaran. Aduh, gimana sih Jiro? Baru jalan sebentar kok malah rebahan. Jadi kebablasan tidur nih. Kayak Micin dong. Dia semangat 45 banget diajak keliling naik mobil. Lihat-lihat pemandangan lewat jendela mobil seru ya, Cin. Ayo, kalau teman di rumah termasuk tim yang mana nih kalau diajak jalan-jalan? Baru dipuji-puji sama Otan kok sekarang udah pada ribut. Ngapain sih kalian siang-siang gini rebutan handuk? Ini kan belum jamnya mandi, sob. Wah, Otan salah sangka nih teman. Ternyata ini salah satu permainan kesukaan Jiro dan Micin. Murah juga modalnya. Cukup sediain handuk aja udah seneng. Nggak perlu diajak ke pet park lagi ya kalau gitu. Bahagia itu sederhana. Fenomena satu ini memang bukan cuma terjadi di antara manusia aja teman, tapi berlaku juga di dunia binatang. Tuh, urusan makanan semua jadi pada anteng. Bisa gitu ya. Sampai deh. Untung udah reda ya hujannya. Kok diberhentiin? Sob, kamu ngendus apa? Jangan-jangan narkoba. Astaga, ternyata isinya bom. Aduh, Otan benar-benar gak nyangka kalau koper ini ternyata bawa bahan peledak. Untung aja ada anjing pelacak. Berkat penciumannya yang luar biasa tajam, bom yang disembunyikan dalam koper pun bisa ketahuan. Cakep!
Teman di rumah, anjing superhero yang sedang kalian saksikan ini adalah anjing K9. Kalian pasti udah tahu banget dong apa itu K9? Yap, K9 adalah homofon dari canine yang berarti anjing. Selain jadi anjing pelacak, anjing K9 juga ada yang jadi anjing pengamanan. Tugasnya adalah melakukan penyerangan seperti ini. Atau istilahnya attack. Sekalipun sang target berkelit seperti ini, tapi itu tak jadi soal. Sobat Otan ini akan terus kejar hingga target dilumpuhkan. Fokus, ketepatan, dan kecepatan adalah sifat yang harus dimiliki oleh anjing K9 jenis ini, teman. Nah, kalau targetnya ada dua seperti ini gimana ya? Apakah anjingnya akan kebingungan? Mari kita lihat. Wah, ternyata tidak. Anjingnya tetap fokus kejar targetnya masing-masing, teman. Cakep. Pada dasarnya, hampir semua jenis anjing bisa jadi anjing K9. Tapi memang ada beberapa anjing favorit yang kerap dipilih. Seperti Belgian Malinois dan Golden Retriever untuk pelacakan. Serta juga Doberman dan Labrador untuk pengamanan. Kalian tahu nggak kalau lubang hidung anjing memiliki bukaan terpisah untuk bernapas masuk dan keluar? Itu sebabnya seekor anjing bisa mengendus hingga 5-6 kali per detik. Pantesan ya penciumannya jempolan. Tapi masih ada lagi fakta soal hidung anjing ini. Pada manusia normal, terdapat 5 juta reseptor atau sel penerima penciuman. Kalau anjing, tebak berapa? Anjing pelacak memiliki rata-rata 300 juta reseptor penciuman atau 2 kali lipat dari anjing biasa, alias 60 kali lipat manusia. Wah. Dengan reseptor sebanyak itu, nggak heran hidung anjing pelacak teramat sensitif. Oke deh. Kok paman ini naik mobil pakai baju pelindung? Anjingnya udah siaga. Jangan-jangan... Wih, anjingnya menyerang ke dalam mobil. Kita lihat sekali lagi. Nah, pas loncatannya kita perlambat. Di sini terlihat kalau loncatan si Belgian Malinois ini sebatas pintu mobil. Makanya, pintu mobil ini dilapisi kain buat tumpuan kaki depannya. Keren sih, tapi masa iya segitu doang? Masih ada lagi. Gimana kalau mobilnya kita loncatin sekalian? Emang bisa? Mari kita lihat. Wow, amazing! Kendati masih dibantu kain, tapi dari tayangan lambat ini jelas terlihat kalau loncatan si Belgian jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Akhirnya mobil pun bisa terlewati. Cakep! Teman di rumah, kemampuan anjing K9 bukan cuma itu aja. Ada satu lagi nih, yaitu menjaga barang. Koper Kadinda ini misalnya akan dijaga oleh si Dogi. Uniknya nih, jika orang asing tersebut hanya mengelus-ngelus kepala si anjing penjaga, maka sobat Otan ini akan diam. Namun, begitu ada yang coba-coba mengambil koper si kakak, maka bakalan langsung digigit.